Saudari-saudaraku yang terkasih, mendengar bacaan pertama tentang Abraham tadi, selalu respon saya yang pertama muncul adalah gila nih Abraham, gitu ya. Mau-maunya diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya, seperti hewan kurban itu, disembelih terus dibakar. Mau-maunya. Untungnya ketika hampir mau dikurbankan, di detik-detik terakhir Tuhan bilang, jangan, nggak jadi. Iskak ditukar dengan domba jantan. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga berjanji pada Abraham bahwa karena ketaatannya dia, Tuhan kasih banyak keturunan. Dan keturunan itu akan menjadi orang-orang besar. Dan tidak hanya Abraham, Tuhan juga ini menurut saya aneh-aneh aja. Masa ngetesnya gitu amat, disuruh membunuh anak sendiri. Saya mau bilang gila Tuhan, tapi takut ada yang tersinggung nanti. Nah, ini ngetes kok disuruh membunuh anak sendiri. Tapi kemudian saya sedikit paham ketika Paulus dalam bacaan kedua menjelaskan pada jemaat di Roma bahwa Allah sendiri begitu mencintai manusia. Allah bahkan tidak menyayangkan dirinya sendiri, putranya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Dan itulah yang terjadi. Tindakan Allah datang ke dunia, wafat, disalib dan bangkit. Itu juga bagi orang lain. Saya beberapa kali dialog dengan umat beragama lain, itu sulit dipahami, tidak masuk akal. Mana ada Tuhan kok mau jadi manusia? Nah, itu sudah nggak masuk bagi mereka. Tidak hanya jadi manusia, dia menderita dan wafat. Bagaimana mungkin? Hal ini juga yang ternyata sulit dipahami oleh para murid, Petrus dan para rasul yang lain. Bagi mereka ini sebuah rencana yang gila, yang sulit dipahami. Yesus yang dipercaya mereka sebagai Mesias malah harus mati. Nah, Mesias itu pembebas, Mesias itu penyelamat, kok malah mati? Sulit dipahami. Maka Petrus kan selalu berkata, tidak Tuhan, sekali-kali itu tidak mungkin terjadi. Nah, dia pikir dia bisa melindungi. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita masuk dalam bacaan Injil. Dalam Injil menunjukkan bagaimana kemuliaan Yesus. Tujuannya untuk apa? Untuk meneguhkan para murid yang tidak paham tadi akan pemberitaan mengenai penderitaan Yesus itu. Yesus berubah rupa di depan para murid, dan di kanan kiri Yesus ada Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Bagi orang Yahudi yang melihat itu, ini peristiwa yang luar biasa. Elia itu nabi besar yang mendahului datangnya Mesias. Dan Musa kita tahu adalah nabi yang membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mau meneguhkan bahwa Yesus ini sungguh-sungguh Mesias, bahwa Yesus ini sungguh-sungguh penyelamat, maka jangan ragu untuk mengikuti derita jalan salib Tuhan Yesus. Maka para murid pun takjub, melihat kemuliaan itu takjub, takut, dikatakan ketakutan mereka, tersungkur mereka. Dan pesan terakhir yang mengakhiri peristiwa ini adalah dari awan keluar suara, inilah anakku terkasih
dengarkanlah dia. Anak ini yang akan menderita dan wafat. Dengarkanlah dia. Ketaatan itu mulai dari mendengarkan. Kalau kita tidak mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak terjadi ketaatan. Ini penting. Kembali mau meneguhkan para murid bahwa pemberitahuan Yesus tentang derita yang harus dijalani itu adalah bentuk ketaatan. Ketaatan itulah yang membawa berkat dan keselamatan. Sebagaimana Abraham, bacaan pertama, diberkati dengan banyak keturunan dan jadi orang-orang besar. Dan juga sebagaimana Yesus nanti yang wafat dan bangkit dan menyelamatkan umat manusia. Nah, itu tadi teorinya begitu. Teorinya begitu. Nah, sekarang persoalannya. Persoalannya sekarang bagi kita ini mau taat pada Tuhan. Tetapi rencana keselamatan Allah bagi kita itu kadang sulit kita pahami. Di luar nalar. Kadang-kadang tidak masuk akal. Sulit kita terima. Kadang hanya tinggal sebagai misteri atau menjadi suatu makna yang penuh syukur ketika kita melihatnya dalam kacamata iman. Pernah seorang ibu datang pada saya dan bertanya, "Romo, mengapa Tuhan memberi saya anak yang berkebutuhan khusus? Mengapa harus saya? Mengapa saya yang dipilih oleh Tuhan?" Saya tidak bisa jawab. Ibu ini bukan sekedar mengeluh, tetapi sebagai orang beriman, ia sedang meraba rencana Allah dalam hidupnya ini mau gimana. Karena ibu ini tetap setia, dia tetap taat pada Allah merawat anaknya. Tuhan kasih anak seperti itu dipelihara, dirawat sungguh-sungguh. Meskipun banyak kesulitan, banyak tantangan. Ibu tadi belum tahu apa rencana Tuhan di ujung sana. Apalagi saya, malah tidak bisa jawab pasti. Saya hanya bisa menjadi teman cerita bagi ibu itu. Lalu singkat cerita, lama tidak jumpa saya. Beberapa tahun kemudian ibu itu datang dan bercerita bahwa anaknya yang berkebutuhan khusus sudah melampaui batas umur dari vonis dokter yang menyatakan hanya mampu bertahan 14 tahun aja. Anaknya udah divonis 14 tahun nih pasti udah lewat. Ternyata umur anaknya kini hampir 17 tahun. Terus hidup meski nyaris tidak bisa berbuat banyak karena kondisinya lumpuh. Kesaksian si ibu merawat anaknya nampaknya didengar oleh banyak orang tua lain yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus. Dia menjadi kekuatan bagi banyak ibu lain, bahkan mampu mengumpulkan donasi untuk membantu anak berkebutuhan khusus dari keluarga yang tidak mampu. Dia cerita itu, bisa mengumpulkan uang, membelikan kasur, membelikan kebutuhan-kebutuhan untuk anak berkebutuhan khusus bagi yang tidak mampu. Lalu ibu itu bercerita, mungkin ini maksud Tuhan memberi saya seorang anak berkebutuhan khusus. Itu pun masih mungkin. Saya tidak bisa mengatakan itu akhir yang indah karena anaknya masih dalam kondisi yang sama. Tapi ibu itu bisa melihat sisi lain dari rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan yang pasti ibu itu menjadi berkat bagi orang lain karena ketaatannya pada Tuhan merawat anaknya yang berkebutuhan khusus. Namun demikian sekali lagi, rencana Tuhan sulit dipahami dan hanya mungkin bisa tinggal jadi misteri sampai akhir hidup kita.
Pengalaman berbeda dengan nuansa yang sama juga dialami seorang ibu yang lain, namanya Bu Sumarsih. Dia seorang Katolik yang taat, yang anaknya meninggal saat kerusuhan 98. Anaknya ditemukan tewas dengan peluru tajam di dada kirinya. Kalau Yesus ditombak di dada kanan, anak saya ditembak di dada kiri. Dia bercerita begitu pada seorang jurnalis. Harapan Ibu Sumarsih ini hanya satu, yaitu dia menuntut keadilan atas tewasnya anak sematawayang oleh negara. Untuk itu setiap hari Kamis dengan pakaian yang serba hitam, dengan payung hitam, Bu Sumarsih berdiri diam di depan istana negara itu. Lalu menyampaikan sepucuk surat untuk keadilan. Hingga saat ini lebih dari 800 Kamis atau sudah 17 tahun lebih Bu Sumarsih berjuang. Tidak satu presiden pun memberinya rasa keadilan atas tewasnya Wawan, anaknya. Jika Pilpres adalah saat mencari pemimpin yang baru, bagi Bu Sumarsih Pilpres adalah pengulangan rasa kecewa yang lama. Kasus ini selalu menjadi agenda politik yang tidak pernah sampai pada praktik. Kemana rencana Tuhan bagi Bu Sumarsih ini? Saya juga tidak tahu, kita juga tidak tahu. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketaatan kepada rencana Tuhan bisa jadi sulit kita pahami dalam hidup kita. Hanya bisa kita pahami ketika kita melihatnya dalam kacamata iman. Iman bahwa Yesus sendiri sudah taat demi cintanya pada kita semua. Begitu besar cintanya pada kita, sehingga Yesus sendiri mau bertindak di luar batas-batas dirinya melalui penderitaan yang begitu keji demi keselamatan manusia. Dalam perspektif cinta itulah ketaatan kita kepada Tuhan, pertobatan kita menjadi keselamatan dan berkat bagi banyak orang. Amin.